Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun pagi hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya berharap tetap ada sukacita dan semangat untuk tetap beribadah. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Hatiku Beriang Gembira. Ibadah pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk tetap beribadah meskipun di tengah situasi seperti ini. Kami mengucap syukur Bapa, semua oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di tengah situasi seperti ini, saya tahu bahwa mungkin di antara kita ada rasa takut. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk tidak takut secara berlebihan, tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap berdoa, dan tetap percaya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, El Shaddai. Allah
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita juga akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menaikkan pujian, Kau Selalu Punya Cara. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Pada saat ini kami ingin menyatukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tapi sebelum itu Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk membawa doa ini kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah di tengah kondisi seperti ini. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR. Kami mau berdoa buat mereka. Kami tahu Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, mengambil keputusan bukanlah hal yang mudah. Tapi kami yakin mereka sudah mempertimbangkan baik-baik untuk kami semua. Kami berdoa buat mereka, biar Tuhan tambahkan hikmat dan bijaksana. Berikan kekuatan buat mereka. Pagi hari ini, kami juga ingin berdoa untuk tenaga medis, untuk para dokter, perawat, para relawan, untuk orang-orang yang bekerja pada garda depan. Kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Lindungi mereka ya Bapa. Kami bangga memiliki mereka. Kami bersyukur memiliki mereka Tuhan. Orang yang mempertaruhkan nyawanya di tengah kondisi seperti ini. Lindungi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa
untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Penyertaan-Mu juga menyertai keluarga mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, memberikan kekuatan, melindungi keluarga mereka, memberikan kesehatan buat mereka. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk sidang jemaat GKMI Kerasa pagi hari ini. Biarlah tangan Tuhan menyertai kami semua, melindungi kami semua di tengah situasi seperti ini. Jangan biarkan ketakutan melanda kami, Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepadamu, karena kami percaya ada rancangan indah di balik ini semua, yang saat ini mungkin kami belum tahu, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menyatakannya buat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yunus. Tapi sebelum itu kita mari angkat pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Ke
Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Silakan Tuhan perdengarkan suara-Mu, agar kami umat-Mu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Kami menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa-Mu, agar kuasa Kristus yang nampak dan hamba tidak mencuri kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan itu pasti mengalami sebuah proses rohani. Proses hidup anak-anak Tuhan ditujukan untuk membentuk watak atau karakter supaya semakin kuat di dalam mengiring akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan izinkan berbagai macam pencobaan. Oleh karena itu Tuhan izinkan penderitaan yang dialami oleh seseorang supaya karakternya bisa lebih baik lagi. Tingkat pertumbuhan rohani yang sesuai dengan harapan Kristus dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tersurat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Di mana anak Tuhan itu harus hidup penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan, penuh dengan penguasaan rohani ataupun penguasaan diri kita sendiri, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi pada saat hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang hati yang dipulihkan. Sesungguhnya pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena pengenalan kita akan Tuhan. Pelayanan kita akan berguna apabila didahului dari pemulihan hati kita terlebih dahulu. Karakter Petrus yang pemberani dan meledak-ledak tidak menjadi jaminan bahwa ia tetap berpegang teguh untuk mengasihi Tuhan di masa-masa yang sukar. Dan itu terjadi ketika Kristus mau dihukum mati, dia dihadapkan pada imam besar Hanas. Dia melihat dari kejauhan dan melihat penderitaan Kristus yang berat. Kemudian ada beberapa orang bertanya kepadanya, "Bukankah engkau murid orang itu?" Petrus menyangkal diri sampai 3 kali.
Kemudian, saudara, Petrus mengalami kesedihan yang berat di dalam hatinya. Kesedihan itu perlu dipulihkan, karena tanpa pemulihan, pelayanan itu tidak bisa menyenangkan Tuhan secara penuh. Menyadari akan hal ini, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Perkataan Tuhan itu disampaikan di tepi Danau Tiberias. Ketika semalaman Petrus bersama teman-teman mereka, bersama rasul-rasul yang lain, sedang menjala ikan, semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Dan Tuhan menampakkan diri serta berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan dan kamu akan mendapatkan ikan. Dan betul apa yang dikatakan Tuhan itu dilakukan. Dan mereka menangkap sejumlah ikan yang besar-besar. Firman Tuhan katakan ada 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan ketika Tuhan sudah memberikan sarapan kepada Petrus dan kawan-kawan di tepi Danau Tiberias itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Perkataan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus dan menyentuh hati Petrus. Dan perkataan itu mengandung makna tersendiri bagi kehidupan Petrus. Ketika Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Yang bisa kita pahami adalah di situ ada 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan ketika dijual itu mendatangkan keuangan yang cukup besar bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain Tuhan ingin mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari penghasilan yang hari ini kamu tangkap? Perkataan Tuhan ini juga mengandung arti, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahu yang ada, yang kamu pergunakan untuk mencari nafkah ini? Seseorang yang memiliki perahu itu berarti memiliki satu penghasilan yang cukup di dalam kehidupannya. Dan Tuhan ingin katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahu yang ada? Lebih daripada itu, perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Juga berarti bahwa apakah Petrus mengasihi lebih daripada murid-murid yang lain seperti yang ada di sekitarnya. Bisa jadi apakah Petrus mengasihi lebih daripada Yohanes, lebih daripada Didimus, lebih daripada Nathanael, lebih daripada murid-murid yang lain, atau lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saat itu Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. Perkataan yang sama disampaikan sampai 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus menjadi sedih. Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bermaksud untuk memulihkan hati Petrus. Karena pemulihan itu begitu pentingnya. Tuhan tahu segala motivasi kita dalam melayani pekerjaannya. Tuhan tahu motivasi kita, meskipun motivasi kita itu terbungkus oleh daging. Namun Tuhan dapat melihat hati kita. Tanpa pemulihan hati, pelayanan kita tidak akan bisa sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita akan mengalami yang disebut dengan kegagalan. Tanpa pemulihan hati, motivasi pelayanan kita akan bisa terbawa ke dalam satu kemunafikan. Tanpa pemulihan hati, kita akan melayani tetapi kehilangan kasih. Gampang berpindah-pindah gereja karena ada persoalan pribadi menjadi penyebab dari setiap perpecahan gereja. Hanya ingin mencari kehormatan dan pelayanan dilakukan tanpa kerendahan hati. Oleh karena itu, sebelum kita melayani kepada orang lain, kita perlu dipulihkan lebih dahulu di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan Yesus memulihkan hati Petrus
merendahkan diri di hadapan Allah. Petrus tidak lagi berkata siapa yang paling terbesar di antara para murid. Petrus tidak lagi bisa berkata bahwa siapa yang paling menonjol di antara para murid. Gini Petrus menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Oleh karena Tuhan sudah memulihkan kehidupannya. Sehingga ketika kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang keempat. Petrus yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu bisa menasehati para penatua, bisa menasehati rekan-rekan sekerja para hamba-hamba Tuhan yang melayani pada masa itu. Dan di sana dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, bukan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela. Bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Hal itu terjadi oleh karena pemulihan yang telah Tuhan kerjakan di dalam hati Petrus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa pemulihan, pelayanan kita kuranglah berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, motivasi kita akan terbawa keluar dari kehendak Tuhan. Pengaruh dari hati yang dipulihkan oleh Tuhan itu akan membawa satu kesejukan hati kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, pelayanan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya ingin mengambil sebuah contoh. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kita dapati di sana bagaimana Yudas Iskariot yang bersama-sama dengan Tuhan selama ini. Dia tidak pernah mau menjadi murid yang sejati. Bahkan dia rela menjual gurunya dengan 30 keping perak. Ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal, dia melemparkan uang itu di dalam bait Allah. Tetapi para imam itu tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Akhirnya, saudara, kita bisa mengerti, Yudas Iskariot menyesal hatinya telah menyerahkan orang yang tidak bersalah kepada imam-imam. Tetapi Yudas Iskariot tidak mau kembali kepada Tuhan. Itu berarti Yudas Iskariot tidak mau dipulihkan oleh Tuhan tentang isi hatinya. Betapa beratnya pelayanan ketika tidak dimulai dari pemulihan hati terlebih dahulu. Demikian juga yang terjadi pada Ananias dan Safira. Di dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka beribadah bersama-sama, mereka melakukan sukacita dalam pelayanan bersama-sama, tetapi oleh karena hatinya tidak tulus di hadapan Allah, motivasi pelayanannya terseret ke dalam sebuah kemunafikan. Hal itu terjadi ketika Petrus berkata kepada Ananias, "Hei Ananias, sekiankah penjualan tanah yang kamu miliki?" Dengan setahu istrinya, ia berusaha untuk menyembunyikan akan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Sehingga Petrus berkata, "Bukankah jika tanah itu tidak kamu jual itu menjadi milikmu? Bahkan ketika tanah itu kau jual itu juga menjadi milikmu juga. Tetapi mengapa engkau mencobai kuasa Roh Kudus?" Akhirnya Ananias menjadi rebah. Dan ketika diusung oleh orang-orang dan dikuburkan, sesudah pulang orang-orang yang melayat, di rumahnya datang istrinya dan Petrus berkata, "Sekiankah hasil penjualan tanah itu?"
Dan istrinya juga mengatakan, iya. Lalu Petrus berkata, mengapa kamu sepakat untuk membohongi Roh Kudus? Akhirnya Ananias dan Safira harus menerima hukuman itu. Saudara, kadang dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, tidak pernah ada orang yang tahu motivasi kita. Tetapi Allah melihat akan hati kita dan Allah ingin memperbarui isi hati kita. Karena itu berikan kesempatan kepada Allah untuk kita mau dengan sadar diri datang kepadanya. Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan sehingga pelayanan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa dipulihkan hati kita, hidup kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Pemulihan itu betapa pentingnya. Pemulihan hati akan sangat menentukan pelayanan kita itu berkenan kepada Allah atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam iman percaya kita setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Kadang satu dengan yang lain di antara rekan kerja terjadi perbedaan pendapat. Bahkan menimbulkan perdebatan yang berat. Sampai-sampai kadangkala kita sendiri harus menyerah apa yang terbaik yang harus kita putuskan. Persoalannya adalah kadang hati ini merasa sakit. Kadang hati kita ini merasa dirugikan oleh orang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan agar kehidupan kita bisa mengampuni orang lain. Dengan pengampunan itu berarti Tuhan akan mengampuni kehidupan kita. Dengan pengampunan itu berarti Tuhan mau memulihkan hati kita. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang sampai pada akhir hidupnya menyimpan perasaan kesalahan orang lain. Tidak sedikit jumlah orang Kristen sampai pada akhir hayatnya masih terbelenggu dengan hati yang mengikat kesalahan orang lain, disimpan sampai menjelang ajal tiba. Jikalau kehidupan kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, prinsip yang utama yang harus kita kerjakan ialah perkenankan kuasa Roh Kudus itu memulihkan hati kita. Perkenankan Tuhan Yesus untuk memulihkan hati kita dengan caranya sendiri. Sehingga Tuhan itu berkenan ketika kita melayani akan Dia. Kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab dalam pelayanan. Yaitu memiliki hati seorang gembala. Seperti yang Tuhan katakan kepada Petrus. Biarlah itu juga lewat firman Tuhan. Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Maka Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, kita diberikan hati seorang gembala. Hati yang selalu memperhatikan orang lain. Hati yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita supaya kita peduli terhadap orang lain. Lewat itu, orang lain akan dipulihkan dan orang lain itu akan memulihkan sesama mereka. Hati seorang gembala adalah hati yang memperhatikan akan kehidupan orang lain. Seperti Kristus adalah gembala yang agung. Dia selalu memperhatikan akan murid-muridnya. Dia selalu memperhatikan masa-masa di mana orang-orang itu mengalami kesulitan. Mereka mengalami kelaparan, Tuhan hadir untuk memberi makan. Mereka yang mengalami kesedihan, Tuhan hadir untuk menghibur seperti yang Ia kerjakan kepada keluarga Maria. Ketika orang-orang itu berada di dalam kebimbangan, ketakutan, Ia hadir untuk memberikan ketenangan. Ketika kuasa Tuhan itu diberikan di dalam kehidupan kita untuk memulihkan kehidupan kita, maka kita akan bisa memulihkan orang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, motivasi pelayanan seperti inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu motivasi yang dimulai dari pemulihan hati terlebih dahulu. Sehingga pada ayat yang terakhir dikatakan kepada Petrus, ikutlah aku.
Motivasi pelayanan seperti inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan juga berkata yang sama lewat firman Tuhan ini dengan berkata, ikutlah aku. Menjadi satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Walau dalam setiap pelayanan kita itu penuh dengan kekurangan. Walau dalam setiap pelayanan kita itu penuh dengan hal-hal yang berbagai macam persoalan dihadapi. Tetapi ketika motivasi kita sudah diperbarui oleh Tuhan, hati kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Allah, kita akan tetap mengiring Dia walaupun banyak sekali tantangan. Dan perkataan Tuhan, ikutlah aku. Itu akan memotivasi kehidupan kita untuk melayani akan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana tentang kehidupan kita setiap hari? Bukankah kita bergumul di dalam berbagai macam persoalan? Bukankah kita bergumul di dalam hal-hal yang seringkali membuat hati kita menjadi sedih? Ingatlah, seperti Kristus telah memulihkan Petrus, demikian juga ketika kita rendah hati datang kepada Tuhan, Tuhan pun akan memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita ketika dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa melayani dengan penuh sukacita walau banyak sekali rintangan dan tantangan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan berkecil hati. Ketika kita melayani Tuhan, hati kita merasa berat. Persoalan tidak kunjung padam. Bahkan ketika persoalan kita semakin berat, ditambah lagi persoalan-persoalan yang semakin berat, ingatlah. Ketika hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, ikutlah aku. Maka Tuhan itu akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang sempurna. Selain daripada mengikut akan Tuhan. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang sempurna ketika Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menyempurnakan kehidupan kita, maka kita akan sangat bersyukur karena Tuhan berkenan untuk memulihkan hati kita. Saudara yang dipulihkan oleh Tuhan, saudara tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Dan saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah dipulihkan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Ya Bapa di surga, biarlah pemulihan yang datang daripada Tuhan memulihkan kehidupan kami di pagi hari ini. Kami yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah hati kami ditumbuhkan untuk kami senantiasa bisa memulihkan orang lain. Jikalau hati kami penuh dengan luka, sehingga kami sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain, ya Tuhan, pagi hari ini kami tersungkur, kami tertunduk di bawah kaki-Mu memohon pengampunan, supaya kami bisa memulihkan orang lain. Karena tanpa pemulihan yang datang daripada Tuhan, pelayanan kami tidaklah akan sepenuhnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami akan terbawa kepada kemunafikan di dalam pelayanan, seperti yang sudah kami dengar lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyempurnakan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang terluka hati mereka, sehingga mereka sulit untuk memulihkan orang lain. Karena begitu dalamnya luka yang dialami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan menyucikan hati mereka, menguduskan hati jemaat-Mu yang ada. Sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan hati mereka, Tuhan pulihkan hati suami-suami, Tuhan pulihkan hati istri-istri yang terluka di dalam rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan kehidupan anak-anak, Tuhan pulihkan kehidupan orang tua. Sehingga mereka bisa memulihkan akan jemaat Tuhan yang lain, yang mereka pun juga terluka di dalam kehidupan mereka. Kami menyadari, kami tidaklah sempurna di dalam pelayanan, tetapi kami bergantung pada kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang Kau izinkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terbatas oleh karena ruang, terbatas oleh karena waktu,
tetapi Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh apapun akan lebih jelas lagi menjelaskan firman Allah itu di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mau katakan kalau kita mau cari damai dan ketenangan, hanya kita dapatkan dalam Yesus. Karena Yesus adalah jawaban atas kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, Kalaku Cari Damai. Hanya ku temui di dalam Yesus.
Sebagaimana gereja-gereja di segala abad mengakui iman percaya mereka, demikian juga kita pada pagi hari ini akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat rohani yang datang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita tengadahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.